Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa andim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terambil dari kitab Al-Hikam karangan dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. La yakun ta'anquru amadil anta'i ma'al ilhaqi fid du'a mujiban liya'sika fahuwa domina lakal ijabati fima yakhtaruhu laka la fima takhtaru li nafsika fil waqti alladhi yuridu la fil waqti alladhi turid. Bima'na hadha, janganlah engkau memperlambat pemberian Tuhanmu Allah kepada dirimu dengan putusnya harapanmu, padahal engkau sudah sungguh-sungguh dalam berdoa. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjamin kebutuhanmu sesuai dengan kehendak pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadamu pada waktu yang sudah ditentukannya, bukan berdasarkan kehendakmu atau keinginanmu. Bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan waktunya itu di dunia secara langsung, dan bisa jadi kelak di yaumul akhirah. Akan tapi para ulama, para salihin itu selalu berharap akan amal ibadah mereka tidak disegerakan oleh Allah ijabah atau kabulnya atau balasannya, akan tetapi mereka selalu berharap agar disimpan atau dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk yaumul akhirah kelak. Seorang hamba itu lebih baik tidak mengetahui apa yang akan terjadi kepada dirinya, maka penghalang atau hijab tidak mengetahuinya seorang hamba adalah sebagai motivator atau penyemangat untuk bersungguh-sungguh, dan itu lebih baik atau jauh lebih baik bagi dia. Seorang hamba tidak seharusnya memilih sesuatu yang hanya terlihat sepintas tanpa mengetahui bagaimana akibatnya. Nah, kata bila mana Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui dan maha memilih telah memilihkan sesuatu, hendaklah menerima dengan rela pilihannya itu sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun pada lahirianya pahit. Kalau kita lihat zahirnya itu pahit yang diberikan oleh Allah dengan ujian yang kita hadapi ini, misalnya karena sudah pilihan Zat yang maha pengasih, maka itulah pilihan yang terbaik bagimu. Hakadha. Dengan demikian, bila engkau berdoa, jadi dengan kita berdoa dan belum dikabulkannya doanya, sekali-kali kita jangan berputus dengan harapan. Terus kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi yang ditunda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah yang terbaik bagi kita. Kenapa? Bisa jadi yang kita harapkan itu tidak baik bagi kita, makanya jangan kita berputus harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi sampai-sampai kita meninggalkan perintah kewajiban Allah Subhanahu wa ta'ala yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Hakadha. Mungkin kamu membenci sesuatu padahal itulah yang baik bagimu. Mungkin kamu suka pada sesuatu padahal itu bahaya bagimu. Allah lah yang mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Al-Quran surah kedua ayat Al-Baqarah ayat 216. Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu menafsirkan ayat ini sebagai berikut. Sesungguhnya telah diterima doamu berdua. Ini kisah doa Nabi Allah Musa dan Harun alaihissalam akan hancurnya Fir'aun dan bala tentaranya, maka hendaklah kamu berdua tetap istiqomah, ialah sabar dalam perjuangan dan doa, dan janganlah mengikuti jejak orang-orang yang tidak mengerti. Al-Quran surah Yunus surah ayat 89. Maksudnya, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala merintahkan kepada Nabi Musa wa Harun alaihissalam agar mereka terus istiqomah dengan doa yang mereka terus berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar bangsa Fir'aun dan Fir'aun menjadi hancur. Menurut Abdul Hasan Asy-Syadzili, bahwa hancurnya Raja Fir'aun dan bala tentaranya setelah Nabi Musa dan Harun alaihissalam berdoa selama 40 tahun.
Jadi Nabi Musa wa Harun selama 40 tahun berdoa, barulah Fir'aun dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam Al-Qur'anul Karim, sebagaimana yang telah tertuang atau diceritakan dalam Al-Qur'anul Karim. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal fayaqul qad da'utu falam yustajab li." Doa kalian semua itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti diterima selama kamu tidak tergesa-gesa. Semisal kamu mengeluh, aku sudah berdoa tapi tidak pernah dikabulkan untukku. Hakada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan suatu hadis, katanya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tidaklah berdoa kecuali Allah akan mengabulkan doanya atau Allah akan menghindarkan dari bahaya. Kata Allah kabulkan doanya dan Allah hindarkan bahaya, itu bentuk daripada kabul doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Diampuni dosa-dosanya, Allah ampunkan dosa-dosa kita karena sebab doa menunjukkan kefakiran kita kepada Allah, selama ia tidak berdoa untuk suatu dosa atau berdoa memutuskan hubungan famili atau tali silaturahim. Pernah juga Abul Abbas Al-Masih sakit. Abul Abbas Al-Masih itu sakit. Kemudian ada orang yang menjenguknya dan berkata, semoga Allah menyembuhkanmu. Kemudian Abul Abbas Al-Masih diam, tidak menjawab atas doa orang yang menjenguknya itu. Orang itu pun kembali berkata, semoga Allah menyembuhkanmu. Abbas Al-Masih menjawab, apakah kamu kira aku tidak minta kesehatan kepada Allah? Ketahuilah, penderitaanku ini termaksud bagian daripada afiat atau kesehatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa minta afiat, dan beliau berdoa tidak henti-hentinya makanan-makanan beracun dari Khaybar menderaku, dan kini seolah-olah urat jantungku putus. Lihatlah, Abu Bakar As-Siddiq berdoa minta afiat dan ia mati karena racun. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berdoa minta afiat, ia pun mati karena terbunuh. Demikian juga sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah minta afiat pun beliau mati dalam keadaan terbunuh. Artinya hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah, bila kamu meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tentang afiat dalam segala hal atau kesehatan, kebaikan dalam segala hal, maka mintalah kesehatan atau keselamatan sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untukmu. Sebaik-baik seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala ialah yang ta'alluq atau menyerah dengan iradat Tuhan Allah Subhanahu wa taala, dan yakin bahawa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, suka maupun duka, itu adalah yang terbaik baginya. Syarat utama doa yang diterima menurut ihwalnya ialah dalam keadaan terpaksa. Hakada. Jadi orang dalam keadaan terpaksa itu insyaallah Allah Subhanahu wa taala ijabah doanya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Bahkan siapakah yang mengabulkan doa orang yang terpaksa bila mana ia berdoa? Al-Quran surah An-Nahl ayat 62. Terpaksa ialah suatu keadaan yang tidak memiliki apa-apa kecuali hatinya hanya semata-mata berharap karunia Allah Subhanahu wa taala. Tiada suatu perantara benda maupun siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Hakada hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita berhenti berharap kepada Allah. Sedarilah bahwasanya diri kita ini makhluk Allah, ciptaan Allah, dan Allah lah yang memberikan harapan. Allah sang maha rozak, Allah sang maha pemberi rezeki, Allah sang maha pengampun, Allah sang maha segalanya, Allah sang maha kasih, Allah sang maha penyayang, Allah sang maha kaya, Allah sang maha afiat. Semuanya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hanyalah ciptaan, dan berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harapan, yang pastinya doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah pada hakikinya telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Sebab kita memohon kepada Allah itu pertanda-tanda hati kita adalah hati yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.
terkhusus bagi diri ini dan keluarga serta orang-orang terdekat kami. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.